masih ada Permana, mahasiswa PPG Batch 3 UIN Salatiga akan melaksanakan kegiatan PPL 1 RPP 1. Harap diperhatikan dan disaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, untuk hari ini sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, kita mulai dari berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan semangat belajar kita di awal, ya. Seperti biasa, Bapak akan melakukan speaking terlebih dahulu. Ya. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Speaking pagi hari ini istilahnya penyemangat untuk semangat. Kita mulai ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke ya, alhamdulillah ya. Baik ya. Oke, itu untuk penyemangat di awal kita mulai sebelum pembelajaran. Oke, baik. Setelah kita sudah melakukan penyemangatan ice breaking pagi tadi, sekarang kita mulai masuk pembahasan materinya. Tapi sebelum masuk pembahasan, Bapak pengen tanya dulu nih. Kira-kira masih ada yang ingat tidak materi minggu lalu? Ayo, Saya ingat. Pak. Oke, silakan Alfi. Materi kemarin membahas tentang kematian, merawat dan menjaga saudara kita ketika sakit dan kondisi atau keadaan seseorang yang sedang wafat, Pak. Oke, baik. Ya, itu salah satu yang kemarin sudah kita bahas minggu lalu. Untuk yang ada lagi nggak? Yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Pak. Oke, Melisa. Materi minggu lalu itu dari tentang Quran yang semua makhluk hidup akan mengalami mati. Itu ada di Quran surat Al-Imran ayat 185. Iya. Yang artinya? Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Oke, baik. Jadi ada ayat yang menjelaskan dalam Quran bahwasanya setiap yang bernyawa akan mati itu ada di surat Quran Al-Imran ayat 185. Dalam materi hari ini, Bapak punya PowerPoint nih, slide di depan, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan slide-nya. Oke, kira-kira kalau berapa mulai pembahasannya dari gambar anggota jenazah ini, kira-kira kita akan membahas materi apa? Saya Pak, Oke, Nasela, silakan. memandikan jenazah Pak. Memandikan jenazah. Oke ya. Betul sekali. Kalau lagi nih, kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kalian deskripsikan? Saya Pak, gambar pertama itu kejadian bencana alam gempa dan tanah longsor. Oke, yang kedua? Dan yang kedua itu gambar kedua sekelompok orang sedang memandikan jenazah. Oke, baik. Ya, betul. Jadi, gambar yang pertama adalah gambar kejadian bencana alam dan tanah longsor. Yang kedua adalah proses memandikan jenazah COVID. Selanjutnya, Bapak punya pertanyaan. Kira-kira dari dua pertanyaan ini siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Oke, baik. Salah. Untuk pertanyaan pertama saya pernah. Untuk pertanyaan kedua saya belum pernah. Belum? Belum pernah. Belum pernah? Iya. Paham ya nanti ya kalau belum pernah ya, kalau konsepnya ya. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak ada pertanyaan lagi. Dalam Islam, apa hukum bagi seorang muslim untuk memandikan jenazah muslim lainnya? Saya Pak. Ya, silakan Analisa apa? Ya. Fardu kifayah Pak. Fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Fardu kifayah. Belum tahu ya. Oke, baik. Bapak jelaskan sedikit ya fardu kifayah itu ketika
suatu tempat tidak ada yang bisa melakukannya, maka satu kampung itu akan berdosa. Dan kalau minimal satu orang sudah melakukannya, maka hilanglah tanggung jawab atau kewajiban seorang muslim tersebut. Jadi fardu kifayah itu minimal satu orang sudah bisa melakukannya. Dan tujuan materi hari ini adalah, saya berharap setelah materi disampaikan, nanti kalian menjadi satu orang yang menjalankan hukum sebagai muslim yang bisa melakukan proses memandikan jenazah. Itu ya, tujuannya adalah seperti itu. Sebelum mulai belajar, Bapak punya quiz soal pretest. Sebelum masuk materi, baru kalian mengetahui dulu sebatas mana kalian memahami materi ini. Ya, ini nanti saya sudah share ya. Tadi ke Alisa ya. Oke, sekarang sudah dibuka? Sudah? Bisa kita mulai? Untuk soalnya. Oke ya, ini bisa soalnya dinyalakan. Video yang harus kalian saksikan, yaitu proses memandikan jenazah. Kalau disaksikan sebentar ya, silakan disaksikan. Nanti kemudian diperhatikan dan disimak baik-baik video tata cara proses memandikan jenazah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang muslim yang meninggal meliputi: 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. Menyalati, dan 4. Mengubur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah melaksanakannya, maka berilah kewajiban muslim yang lain. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah yang pertama kali dilakukan dalam proses pemulasaraan jenazah. Selain orang yang mati syahid di dalam peperangan, semua umat muslim yang meninggal harus dimandikan. Sahabat muslim hafizahullah, berikut ini adalah daftar orang-orang yang paling berhak memandikan jenazah. Baik ya, videonya tadi sudah disaksikan semua ya, anak-anak ya. Oke baik. Setelah menyaksikan video, sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita bahas. Nah, ini salah satunya ada beberapa artikel yang Bapak temukan. Yang pertama, artikel itu terkait tentang bencana longsor paling mematikan di Indonesia. Kemudian ada artikel tentang penerapan status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, nanti ini silakan dibaca. Untuk materi ajaran sudah saya share nanti. Nah, kemudian saatnya kita diskusi kelompok. Ya. Nah, nanti Bapak akan membuat 4 kelompok nih. Ya, ini nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Sudah. Nah, nanti setiap kelompoknya harus mendiskusikan satu pembahasan yang nanti akan Bapak tampilkan di depan. Kelompok pertama menginvestigasi jenazah korban bencana alam ya. Kelompok 1. Untuk kelompok 2 nanti diskusikan dan investigasikan jenazah korban kecelakaan. Nah, untuk kelompok 3 diskusikan dan investigasi jenazah meninggal di tengah laut.
Yang keempat, mendiskusikan dan menginvestigasi jenazah karena penyakit menular, gitu ya. Jadi pahami anak-anak ya. Nah, oke, baik. Bapak punya lembar kerja untuk kalian nanti diskusi, ya. Nanti ini ada lembar jawabannya, lembar diskusinya, lembar kerja diskusinya. Ya. Oke. Dan nanti di lembar paling akhir, ya, di lembar paling akhir itu nanti kalian isi, ya, isi nama kelompok, tanggal, hari, dan nanti kolom kedua itu ada tabel, ya, ada tabel untuk permasalahannya apa dan kemudian hasil diskusi dan investigasinya. Itu ya. Bapak kasih waktu 5 sampai 10 menit, cukup ya 10 menit ya. Cukup, Pak. Oke, baik, silakan didiskusikan. Ya, dan diisi di bagian lembar paling akhir. Kelompok 2 tadi apa? Identifikasi jenazah kecelakaan. Korban kecelakaan, baik. Kelompok 4 identifikasi penyakit menular ya. Oke, silakan didiskusikan dan dicari dari sumber referensi, boleh dari internet, dari buku paket, silakan dicari dan diskusikan. Oke, baik. Diskusinya sudah selesai anak-anak? Oke, baik. Kalau sudah, silakan nanti dipresentasikan, nanti disampaikan kepada teman-teman kelompok lainnya ya. Gitu ya. Kita mulai dari kelompok pertama ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil dari investigasi korban bencana alam. Yang pertama, proses memandikan jenazah pada korban bencana alam tetap dimandikan. Prosesnya sama seperti pada jenazah umumnya, yaitu disiapkan tempat yang tertutup dengan memandikan secara menyeluruh sampai bersih. Kemudian hasil investigasi kelompok kami dalam keadaan darurat dengan menanamkan jenazah tidak mungkin memenuhi ketentuan secara itu. Maka memandikan jenazah dilakukan sesuai keadaan di lapangan. Jika tidak memungkinkan, jenazah boleh tidak dimandikan. Kemudian dari investigasi dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan dari masing-masing kelompok terkait hasil diskusi dan investigasi permasalahan yang sudah ditentukan oleh saya tadi barusan. Baik, selanjutnya kita ada sedikit post test untuk penutup setelah kalian mempelajari materi hari ini, menantikan video dan berdiskusi. Baik, nanti saya kirim linknya ya. Oke, baik ya, sudah siap? Kita mulai ya. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di layar. Oke, ini 3 pemenang dan skor tertinggi. Itu ada. Oke, silakan. Setiap siswa dalam berbagai kondisi keadaan jenazah sebagai muslim diharapkan melakukan proses memandikan jenazah agar mendapat pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, itu. Alhamdulillah materi pada hari ini Bapak rasa sudah cukup ya, sudah selesai. Nah, untuk materi yang akan datang ya, minggu besok kita akan membahas tentang tata cara mengkafani jenazah. Ya, jadi untuk kalian nanti anak-anak Bapak tolong dipelajari materi untuk mengkafani jenazah. Jadi ya, cukup ya anak-anak ya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, kita tutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas terlebih dahulu. Sebelum kita pulang ke rumah. Silakan, Bapak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.